Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asor Satria Pratama dengan standbook NIM E1S1240073. Di sini kita akan menjelaskan tentang Web3 School lagi, tetapi di sini kita akan menjelaskan tentang JavaScript. Baik, kita langsung masuk saja pada Web3 School-nya untuk yang JavaScript. Oke. Kita masuk ke yang JS tutorial. Di sini kita translate dulu biar gampang dan mudah dimengerti. Yang pertama itu ada tutorial JS. Di sini setahu saya bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Dengan JavaScript, website itu tidak hanya menampilkan informasi yang statis, tetapi juga dapat merespon aksi pengguna seperti klik, input data, dan perhitungan otomatis. Nah, JavaScript itu biasanya jalankan langsung di browser tanpa memerlukan compiler tambahan. Baik, kita langsung saja masuk. Yang pertama itu ada gunakan menu. Jadi di sini kita disarankan untuk membaca tutorial ini sesuai urutan yang tertera di menu. Jika kita memiliki layar besar, menu akan selalu ada di sebelah kiri. Jika layar kita kecil, maka buka menu dengan mengklik icon menu di bagian atas. Oke. Terus lanjut, kenapa kita mempelajari JavaScript? Bahwa JavaScript itu salah satu dari 3 bahasa yang wajib dipelajari oleh semua pengembang web. Nah, yang pertama itu ada HTML untuk mendefinisikan isi halaman web. Kemudian ada CSS untuk menentukan tata letak halaman web. Dan JavaScript itu untuk program perilakunya halaman web. Makanya kita itu harus mempelajari JavaScript karena JavaScript itu adalah 3 bahasa wajib untuk para programmer lah, seperti itu. Oke, kemudian masuk ke kecepatan belajar. Nah, kecepatan belajar itu adalah pilihannya kita. Semua terserah pada kita. Jika ada kita kesulitan, istirahat atau baca kembali materi tersebut. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu ada pengantar JS, atau dia kalau sabar ya. Atau dia itu kalau tidak salah namanya JS Introduction. Oke. Pengantarnya JavaScript. Nah, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman web. Itu dia dapat menghitung, memanipulasi, serta memvalidasi data. Nah, aplikasinya itu dapat memperbarui dan mengubah HTML dan CSS. Ini contohnya untuk JavaScript itu dapat mengubah konten HTML. Nah, salah satu dari banyak metode HTML JavaScript adalah getElementById. Contoh di bawah ini menentukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen inner HTML menjadi hello JavaScript. Jadi dia itu contohnya nanti begini. JavaScript can change HTML content. Dan kalau kita run, coba download. Ini tinggal diklik hello JavaScript. Nah, seperti itu dia. Contoh kecilnya saja. Nah, kemudian ada JavaScript itu dapat mengubah nilai atributnya HTML. Contohnya seperti ini. Jadi di sini dia itu mengubah nilai atribut HTML dari sebuah gambar. Misal ketika ini kan ada sebuah lampu. Misal ketika kita klik matikan lampu, dia itu akan mati. Ketika kita klik nyalakan lampu, itu dia akan menyala di sini. Jadi dia itu membutuhkan 2 gambar yang berisi lampu mati dan lampu menyala. Nah, jika kita mengklik matikan lampu, otomatis lampunya akan mati. Terus jika kita klik nyalakan lampu, otomatis lampunya akan nyala. Tetapi keadaan awalnya lampunya itu yaitu mati. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke JS Where to atau JavaScript di mana? Oke, text script. Dalam HTML itu kode JavaScript disisipkan di antara text script, ya inilah script. Oke. Oke, itu kalau dalam HTML itu kode JavaScript itu disisipkan di antara tagnya script. Ya, script yang di atas sama penutupnya script yang di bawah. Nah, kalau yang di atas yang ini itu adalah pembuka script dan yang di bawah itu adalah penutupnya. Jadi kalau selain di dalam dan di luar script itu tidak akan jalan kode JavaScript-nya. Oke, masuk pada fungsi dan peristiwanya JavaScript. Nah, sebuah JavaScript function itu merupakan blok kode JavaScript yang dapat dieksekusi ketika dipanggil. Nah, sebagai contoh, sebuah fungsi itu dapat dipanggil ketika suatu peristiwa terjadi, seperti ketika pengguna mengklik sebuah tombol, kayak yang lampu tadi. Oke, JavaScript di dalam head atau body. Nah, kita itu dapat menyisipkan sejumlah script dalam dokumen HTML. Nah, script itu dapat ditempatkan di dalam body atau head pada bagian halaman HTML atau keduanya. Dalam contoh ini, JavaScript function itu ditempatkan di head, bagian head halaman HTML. Oke, kita tes kah? Di sini dia masukkan di head dan juga dia di sini masukkan di body. Kalau mau ya, kalau kita tes, oke. Yes. Sebelum itu ya kita buat dulu lagi foldernya, folder baru. Sini JS aja ya. Terus kita bukalah di sini file yang JS yang tadi. Mana tadi JS? Open. Astaga, kenapa tak open file? Kita open folder guys, sorry. Oke, sudah terbuka ini. Oke, kita tes ya, pakai kodenya kita saja. Jadi di sini nama dari kalau nama dari filenya itu harus ada HTML di ujung biar JavaScript-nya jalan di web. Jadi di sini kita bilang latih 1.html. Nah, gitu. Kita tes. Di sini kan dia tadi taruhnya di head ya. Misal kita di sini kita untuk title s where to tadi kan yes kemana. Kemudian untuk headnya udah. Di sini harus di dalam head ya, jangan di luarnya head. Kita hapus. Nah, kemudian di sini kita masukkan yang di body. Ini H2 untuk contoh penempatan JavaScript. Di sini salah guys, sini dulu terus gini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk scriptnya itu kayak gini, script. Nah, alert
berhasil dijalankan. Nah, ini ya contoh-contoh sederhana saja. Di sini kita langsung masuk ke localhost-nya dan jangan lupa aktifkan examnya ya. Nah, di sini JavaScript berhasil dijalankan. Oke kan? Aman? Oke. Oke, kita lanjut ke JavaScript eksternal. Nah, di sini script itu dapat ditempatkan dalam file eksternal, misal file myscript.js. Nah, function seperti ini. Jadi script eksternal praktis digunakan ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. Nah, file JavaScript memiliki eksistensi file .js untuk menggunakan script eksternal. Nah, masukkan nama file script ke dalam rsc attribute source pada sebuah script tag. Contohnya yang ini. Paragraph change. Jadi jadinya myscript.js. Oke. Kemudian ada keunggulan JavaScript eksternal. Nah, kita itu menentukan script dalam file eksternal yang memiliki beberapa keuntungan. Di sini itu memisahkan HTML dan kode. Nah, hal ini membuat HTML dan JavaScript lebih mudah dibaca dan dipelihara. Kemudian file JavaScript yang di-cache dapat mempercepat pembuatan halaman. Nah, untuk menambahkan beberapa file script ke satu halaman, gunakan beberapa text script seperti yang ini. Jadi ini udah masukkan file yang lain ke dalam satu halaman. Jadi dia outputnya itu dia di satu halaman nanti seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke JavaScript output. Nah, kemungkinan tampilannya JavaScript itu dapat menampilkan data dengan berbagai cara. Yang pertama itu menulis ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML atau inner text. Kemudian yang kedua itu menulis ke dalam output HTML menggunakan dokumen write. Kemudian yang ketiga yaitu menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window alert. Kemudian yang terakhir itu menulis ke konsol browser menggunakan konsol log. Oke, di sini kita masuk ke menggunakan inner HTML. Nah, untuk mengakses elemen HTML itu kita dapat menggunakan dokumen get element by ID. Nah, gunakan ID atribut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kemudian gunakan inner HTML property untuk mengubah konten HTML dari elemennya HTML. Kalau begitu kita bahas dulu ya sampai selesai, terus kita kasih contoh sedikit. Kalau yang kedua yaitu menggunakan inner text. Nah, kita itu mengakses elemen HTML menggunakan yang tadi itu dokumen get element by ID. Kemudian gunakan inner text property untuk mengubah teks bagian dalam HTML. Kemudian menggunakan dokumen write di sini untuk dokumen write-nya. Dan kemudian menggunakan window alert di sini kita dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Ya, bisa menggunakan window alert juga. Kemudian pakai console log, yaitu untuk mencetak outputannya JavaScript di browser. Oke, jadi kita tes dulu satu ya.
Sabar, ini kenapa lagi? Kita buka ulang Visual Studio Code. Yes. Apa dia di bawah sini? Oke, kita open folder ulang, bukan open file ya, open folder yang JS tadi. Nah ini save. Oke, karena kita mau buat yang kedua. Oke, masuk. Kita pakai Oke, H2-nya di sini kita untuk output aja di sini, terus kita pakai ID sama dengan hasil. Kemudian tutup, buka lagi. Nah, seperti ini. Kemudian dalam script di sini kita pakai dokumen write. Dokumen write. Ini output dari dokumen write kurung where. Kemudian di sini alert ini output dari alert. Ini kita gabungin aja yang tadi semua, kita jadikan satu codingan. Console log. Hasil inner HTML sama dengan ini output dari inner HTML. Oke. Baik, di sini tuh untuk alertnya di sini tuh ya ini tadi, ini output dari alert. Jadi ketika kita klik OK, kemudian masuk lagi, keluar lagi outputnya yang dokumen write. Seperti itu. Ya, ini yang untuk menggabungkan semua tadi, makanya kita pakai yang ini. Kemudian kita lanjut lagi
Yang selanjutnya yaitu sintaks JS. Nah, di sini masuk ke sintaksnya JavaScript, bahwa aturannya sintaks itu sintaks adalah aturan tentang bagaimana program harus disusun. Misal how to declare variable, bagaimana cara mendeklarasi sebuah variabel, bagaimana cara mengkomputasi sebuah variabel. Itu pakai yang namanya let atau literal. Ya di sini ya let ini di sini itu kita translate ya. Pakai let di sini. Oke. Literalnya itu fixed value dan variable itu variabelnya value. Ya JavaScript literal itu kalau mau dibilang bahwa aturannya sintaks terpenting untuk literal atau nilai tetap adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Contoh kayak begini. Terus kalau string itu adalah teks yang ditulis di dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Misal John Doe pakai tanda kutip, baik pun ganda maupun tunggal. Kemudian masuk ke kata kuncinya JavaScript. Ya, kata kunci JavaScript itu digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang akan dilakukan. Nah, kata kunci let n itu membuat sebuah variabel. Kayak let x sama dengan 5, const f name sama dengan John. Ya, kalau untuk contoh yaitu seperti ini. Nah, kayak gini. Let and cost. Jadi John itu berumur 5 tahun. Jadi kayak untuk dokumen get elemen by ID itu sama dengan f name tambah berusia tambah kali tambah tahun. Jadi John itu berumur 5 tahun. Gitu. Kemudian masuk ke variabelnya JavaScript. Nah, variabel itu adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Nah, variabel itu harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Misal ya let x sama dengan 6 atau let apa kek gitu. Jadi tapi harus dideklarasikan gitu. Kemudian pengidentifikasian JavaScript. Nah, pengidentifikasi adalah nama yang kita berikan kepada sebuah variabel. Aturan itu untuk pengidentifikasi itu harus diawali dengan huruf atau dolar. Nah, dapat berisi angka setelah karakter pertama. Tidak boleh berupa kata kunci yang dipesan seperti let, const, if, dan lain-lain. Dan apakah peka terhadap huruf besar atau huruf kecil. Kemudian masuk ke operator. Operator penulisan JavaScript itu pakai sama dengan untuk menetapkan nilai ke variabel. Jadi pakai nya sama dengan. Jika pakai operatornya aritmatika untuk menghitung nilai ya pakai ini plus, minus, kali dan bagi. Kalau bagi ya pakai garis miring, kalau kali itu pakai bintang, kalau tambah dan bagi ya sama saja. Kemudian masuk ke ekspresi JavaScript. Nah, ekspresi adalah kombinasi dari nilai variabel dan operator yang menghasilkan suatu nilai. Nah, di sini kalau contohnya ya ini kayak 5 tambah 6 kali 10 ya hasilnya 110. Jadi 5 tambah 6 kali 10 pakai tanda bintang. Ya bisa juga ya X kali 10 dan lain-lain. Kemudian masuk ke JavaScript peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Di sini mengidentifikasi JavaScript peka terhadap huruf besar dan kecil. Nah, variabel last name dan last name adalah variabel yang berbeda. Nah, last name di sini dia itu name-nya n-nya pakai huruf besar, sedangkan last name di sini name-nya pakai huruf kecil. Jadi dia ini sebuah variabel yang berbeda. Meskipun sama, tetapi ada yang membedakan ya. Itu variabel yang berbeda. Kemudian masuk ke JavaScript dan camel case. Di sini ya secara historis para programmer telah menggunakan berbagai cara untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel. Pakai tanda hubung nama depan, nama belakang, kartu master antar kota. Tanda hubung tidak diperbolehkan dalam JavaScript. Tanda hubung yang digunakan untuk pengurangan. Ingat ya guys. Kemudian masuk ke pernyataannya JavaScript atau JavaScript statement.
Ini untuk state let x, y, z, x, y, dan z. Jadi ini statementnya let x, maksudnya variabel x, y, dan z. Nah ini deklarasinya untuk pernyataannya bahwa variabel x, y, z itu ada nilainya. Kemudian masuk ke programnya JavaScript. Nah, program komputer adalah daftar instruksi yang akan dieksekusi oleh komputer. Instruksi program ini disebut yang namanya dengan pernyataan. Nah, sebagian besar program JavaScript itu berisi banyak pernyataan. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu sesuai urutan penulisannya. Ini pernyataannya JavaScript itu terdiri dari nilai, operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Nah, pernyataan ini memberitahu browser untuk menulisnya Hello Dolly dalam elemen HTML dengan ID-nya demo. Jadi masukkan dulu ID demo, kemudian print di sini pakai get element by ID, innernya HTML, kemudian Hello Dolly. Contohnya ya seperti ini. Ya, ini kan Hello Dolly. Jadi muncul nanti outputnya di Hello Dolly. Gitu. Kemudian masuk ke titik koma. Nah, titik koma itu untuk memisahkan pernyataan JavaScript. Nah, tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Kayak begini, untuk variabel A kan sama dengan 5. Nah, ini ya pernyataannya untuk sebuah variabel A saja, tidak bisa untuk variabel B dan variabel C. Makanya di sini ada titik komanya. Itu untuk memisahkan lah, yang mana untuk deklarasinya nilai dari variabel A, variabel B, dan variabel C. Kemudian spasi putih JavaScript, kayak JavaScript itu mengabaikan spasi ganda. Nah, kita itu dapat menambahkan spasi kosong ke script agar lebih mudah dibaca. Kayak yang ini, 8% sama dengan HG, dan juga 8% sama dengan HG, tapi yang di atas dan yang di bawah itu dia tidak, yang di atas pakai spasi, yang di bawah itu tidak pakai spasi. Sebenarnya itu mengabaikan spasi ganda, tetapi lebih bagusnya kalau pakai spasi agar lebih mudah dibaca. Gitu. Kemudian ada panjang baris dan pemisah baris. Nah, untuk keterbacaan terbaik, programmer itu seringkali lebih suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Nah, jika sebuah pernyataan JavaScript tidak muat dalam satu baris, tempat terbaik untuk memisahkannya adalah setelah operator. Kayak kalau terlalu panjang ya, tinggal di baris selanjutnya seperti itu. Kemudian ada blok kodenya JavaScript. Nah, pernyataan JavaScript itu dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode. Nah, di dalam tanda kurung awal, kurung kurawal. Nah, tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama-sama. Nah, salah satu tempat kita dapat menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam blok adalah dalamnya fungsinya JavaScript. Gitu. Jadi kayak tinggal buka kurung, jadi ini akan dipanggil bersama di my function gitu. Nah, kemudian ya kata kunci JavaScript di sini, pernyataannya JavaScript itu seringkali diawali dengan sebuah kata kunci untuk mengidentifikasi tindakannya JavaScript yang akan dilakukan. Oke. Kayak yang pertama itu var untuk mendeklarasikan sebuah variabel, let itu untuk mendeklarasikan variabel blok, const itu untuk mendeklarasikan konstanta blok, if itu untuk menandai blok pertanyaan yang akan dieksekusi berdasarkan suatu kondisi, kemudian ada switch itu untuk menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam berbagai kasus, kemudian ada for itu untuk menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop, function itu untuk mendeklarasikan sebuah fungsi, return itu untuk keluar dari suatu fungsi, dan try itu untuk menerapkan penanganan kesalahan pada sebuah blok pernyataan. Gitu. Kemudian kita masuk ke komentarnya JS atau ya JavaScript comment. Kita dulu ini sudah berapa menit ya? 29. Oke. Kita masuk ke komentarnya JavaScript. Di sini komentar JavaScript itu dapat digunakan untuk menjelaskan kodenya JavaScript dan untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Nah, komentar JavaScript itu dapat digunakan untuk mencegah eksekusi saat menguji kode alternatifnya. Nah, komentar satu baris. Kemudian masuk ke komentar satu baris dimulai dengan tanda yang string 2 untuk komen. Teks apapun di antara tanda string 2 ini akan diabaikan oleh JavaScript dan tidak akan dieksekusi. Ya terserah mau isi apa saja di sini itu ya tidak akan dieksekusi. Misal ya ini sebagai pernyataan saya bahwa untuk deklarasinya itu value-nya 5 itu ya, tetapi tidak akan dieksekusi, ini diabaikan oleh JavaScript-nya gitu.
Kemudian komentar berbaris ganda. Nah, di sini komentar multibaris itu dimulai dengan strip dulu, kemudian tandanya untuk kali di sini bintang, dan diakhiri juga dengan bintang dulu baru strip. Itu untuk pembukaan dan penutup. Gitu. Jadi teks apapun di antaranya kedua ini akan diabaikan juga, tapi dia multibaris lah. Kemudian menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Di sini penggunaan komentar itu untuk mencegah eksekusi kode cocok untuk pengujian kode. Kemudian menambahkan tanda gaya string di depan baris kode akan mengubah baris kode tersebut dari baris yang dapat dieksekusi menjadi komentar. Ya seperti ini sebenarnya. Jadi kayak di sini yang ada dua dengan my first page sama my first paragraph. Nah di sini tinggal tambahkan dua string di sini, dua garis. Nah dia itu otomatis akan menjadi sebuah komentar di sini. Jadi kalau kita pakai untuk status untuk yang dengan karakter yang banyak ya tinggal pakai ini, tambahkan di awal dan tambahkan di akhir gitu. Dan kalau misal terjadi error, kalau ada errornya di sebuah codingan, jadi kita itu akan menggunakan ini sebuah komentar untuk menghilangkan errornya. Jadi kayak errornya tidak terbaca lah. Oke, kita masuk ke contohnya sintaks. Di sini langsung saja untuk contohnya sintaks. Yang pertama ya, kalau dalam script simple saja, yang simple sama dengan Robudi, supaya tiap materi itu ada kode programming saya kerjakan gitu. Kenapa huruf besar semua sih? Unsur log dalam kurung nama saya plus nama nah di sini saya ubah dulu huruf kecil. Nah ini apa ini? Kita tes dulu apa ya? Di sini saya tidak perlu panggil ID, ini aja. Ada siapa ini? Mau ya. Berarti dia ini harus
Harusnya kan muncul ya. Apa di sini belum muncul? Seharusnya kan berarti pakai ini berarti ya. Kalau pakai konsol log, harusnya ini konsol log enggak sih? Nah, ini. Waduh, udah keluar nih. Terus syntax tadi kan. Oke, di sini terjadi error ya. Nggak tahu kenapa. Karena aku bilang udah benar. Seharusnya di sini outputnya itu akan muncul nama saya Budi, umur ya 20 gitu. Oke lah, kita lanjut saja ke variabel. Oke, baik, kita masuk ke variabel JS. Nah, di sini kalau variabel JavaScript itu sama dengan wadah data. Nah, dia itu dapat dideklarasikan dengan 4 cara. Yang pertama itu menggunakan let, menggunakan cons. Untuk modern ya JavaScript versi modern. Kemudian kalau versi lama itu pakai var dan secara otomatis ya tidak disarankan. Ya pakai saja yang modern kayak sekarang, pakai let dan pakai cons. Nah, dari contoh-contoh di atas itu kita dapat menebak bahwa X itu berisi atau menyimpan nilai 5, yaitu menyimpan nilai 6, sedangkan Z itu menyimpan X tambah Y, dan sedang 5 tambah 6 ya 11. Variabel ya label untuk nilai data, dan variabel itu wadah untuk penyimpan data. Nah, pengidentifikasi JavaScript. Nah, di sini variabel diidentifikasi dengan nama unik yang disebut pengidentifikasi. Nama bisa disingkat seperti X, Y, dan Z. Nama dapat berubah deskripsi seperti usia, jumlah, dan nama mobil. Dan aturan untuk menyusun nama itu, nama dapat berisi huruf, angka, garis bawah, dan tanda dolar. Nama harus diawali dengan huruf, tanda dolar, atau garis bawah. Nama bersifat peka, huruf besar, kecil. X berbeda dengan X besar itu berbeda dengan X kecil. Kata-kata yang dicadangkan itu dapat digunakan sebagai nama. Oke, kayak let last name Johnson, let X ya sama sih untuk memperlakukan garis bawah sebagai huruf. Itu untuk nama variabelnya yang valid. Kebiasaan di kalangan programmer itu memulai nama variabel privat dengan garis bawah. Oke, kemudian pakai tanda dolar. Memperlakukan tanda dolar juga seperti huruf ya untuk nama yang valid lah. Kemudian ada mendeklarasikan variabelnya JavaScript. Nah, di sini memulai bahwa dia di sini itu mendeklarasikan membuat variabel JavaScript disebut mendeklarasikan variabel. Nah, kita itu dapat mendeklarasikan variabel JavaScript dengan let kata kunci var atau cons var. Di sini ya let car name dan lain-lain. Kemudian
ya kita selesaikan dulu lagi tiganya, kemudian kita masuk lagi di contoh. Oke, kemudian ada mendeklarasikan variabel secara otomatis. Di sini ya variabel dideklarasikan akan secara otomatis dideklarasikan saat pertama kali digunakan. Contoh, tetapi ini jangan disarankan, tidak disarankan ya. Ya harus pakai kayak let atau const tadi. Kemudian pakai var, ya dia juga tidak disarankan sih. Jadi var ini digunakan di semua kode JavaScript sebelum tahun 2015. Dia itu kalau kata kuncinya let dan const itu hal baru dalam JavaScript pada tahun 2015 gitu. Oke, kemudian ada tipe datanya JavaScript. Di sini variabel JavaScript dapat menyimpan 8 tipe data. Nah, tetapi untuk saat ini anggap saja hanya angka dan string. String adalah teks yang ditulis dalam tanda kutip, sedangkan angka ditulis tanpa tanda kutip. Contohnya ini. Kemudian satu pernyataan banyak variabel. Di sini kita dapat mendeklarasikan banyak variabel dalam satu pernyataan. Awali pernyataan dengan let atau const dan pisahkan variabel dengan koma. Kayak gini. Let person name pisah. Kemudian ada operator penugasan. Di sini dalam JavaScript tanda sama dengan itu adalah operator penugasan, bukan operator sama dengan. Ini berbeda dengan aljabar, kayak gitu. Kemudian aritmatika, ya sama ji, bisa. Kemudian string kayak gini bisa. Dan oke, habis. Kemudian kita masuk ke JS-nya let. Oke, di sini diperkenalkan pada 2015, yaitu variabel let itu variabel yang diklarasikan dengan let itu memiliki cakupan blok. Nah, variabel yang dideklarasikan dengan let itu harus dideklarasikan sebelum digunakan. Nah, variabel yang dideklarasikan dengan let itu tidak dapat dideklarasikan ulang dalam cakupan yang sama. Contoh kayak gini. Jadi itu dalam blok itu tidak dapat diakses dari luar blok. Jadi ketika kita menaruh let lagi di bawah, itu tidak akan terakses di dalam sini dia. Kemudian lingkup global. Nah, di sini pakai var. Nah, kalau pakai var di sini dia itu dapat diakses dari luar blok. Jadi meskipun dari luar bloknya ini dia itu akan mengikut juga di sini sama ji. Kemudian tidak dapat dinyatakan ulang. Nah, variabel yang didefinisikan dengan let itu tidak dapat dideklarasikan ulang. Nah, kita itu tidak dapat secara tidak sengaja mendeklarasikan ulang variabel yang dideklarasikan dengan let. Jadi ketika kita sudah pakai string, tidak bisa lagi kita deklarasikan let di sini pakai kan di sini pakai string, di sini pakai angka gitu, nggak bisa. Kemudian mendeklarasikan ulang variabel. Di sini mendeklarasikan ulang variabel itu menggunakan var. Kalau pakai var dia itu dapat menimbulkan masalah. Nah, mendeklarasikan ulang variabel dalam blok juga dapat mendeklarasikan ulang variabel di luar blok. Jadi ya meskipun di dalam di luar ya sama aja kalau pakai var. Kemudian let ya, kalau di dalam blok dan di luar blok itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa itu mendeklarasikan variabel yang di luar blok. Kita tidak akan bisa juga mendeklarasikan variabel di dalamnya blok gitu. Ya, kemudian kita lanjut lagi ke konstanta di sini. Oke, masuk di konstanta. Di sini kalau untuk konstantanya JavaScript itu dia pakai const. Itu tidak dapat dideklarasikan ulang, tidak dapat ditetapkan ulang dan memiliki cakupan blok. Di sini variabel didefinisikan dengan const itu kata kuncinya tidak dapat diberi nilai ulang. Jadi ini tidak boleh ada nilai, tidak bisa diberikan nilai ulang lain selain nilai yang ini. Nah, akan terjadi error seperti itu. Kemudian dia harus ditugaskan. Itu harus diberi nilai saat dideklarasikan. Tidak boleh dia tidak diberi nilai saat dideklarasikan karena jadi error. Kemudian objek konstan dan array. Nah, di sini kata kunci tersebut itu agak menyesatkan. Di sini kita itu tidak mendefinisikan nilai konstan, ini mendefinisikan referensi konstan ke suatu nilai. Oke, masuk ke array konstan. Di sini kita dapat mengubah elemen-elemen dalam array konstanta. Kayak gini, cars subfold BMW, cars nolnya berarti Toyota, cars pushnya Audi.
Ya berarti di sini ya cars 0 Toyota ya berubah. Kayak contohnya kita lihat contohnya. Nah, di sini cars 0 di sini berubah dari Saab jadi Toyota. Kan dia di sini mulai dari 0, 0, 1 terus 2. Jadi Saab ini berubah jadi Toyota, cars plus ini Audi itu ditambahkan di konstantanya di variabel cars di sini. Makanya ada 4. Jadi 0, 1, 2, 3 gitu. Oke, lanjut ke objeknya konstan. Di sini kita dapat mengubah properti objeknya konstanta. Nah, konstanta car itu type-nya Fiat model 500, colornya white. Ya, contohnya kita cobalah di sini ada. Oke, menegasikan objek konstan tidak membuat properti objek tersebut tidak dapat diubah. Pemilik mobil adalah Johnson. Jadi meskipun kita mendeklarasikan objek konstan itu tidak akan membuat propertinya objek itu dapat diubah. Jadi pemilik mobil ya tetap Johnson. Kemudian lanjut ke perbedaan antara var let dan cons. Nah, variabel dia itu tidak, cakupannya tidak, membiarkan iya, konstanta iya. Kemudian nyatakan kembali ya tidak, menugas kembali ya, kalau konstantanya tidak, diangkat ya, konstanta dan satunya itu tidak. Ya sama juga mengikat gitu. Ya ada perbedaan lah. Kemudian masuk ke type JS. Nah, di sini tipe datanya JavaScript. Nah, JavaScript itu memiliki ada 8 tipe data. Yang pertama itu ada rangkaian, nomor, bit, boolean, objek belum diartikan, batal dan simbol. Di sini kalau kita translate di sini itu akan menghasilkan seperti ini. Bahwa string, number, binary, boolean, objek, undefined, null dan simbol. Di sini kalau untuk pengertian sendiri ya bisa dibaca di sini. Kayak rangkaian itu terdiri dari karakter yang diapit tanda kutip, nomor itu angka yang mewakili nilai matematika, itu angka yang mewakili bilangan bulat besar, boolean itu tipe data yang mewakili benar atau salah, objek yang kumpulan pasangan kunci nilai data dan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk ke jenis operator. Di sini kita dapat menggunakan operator JavaScript-nya pakai type of untuk mengetahui tipe variabelnya JavaScript. Nah, operator ini itu mengembalikan tipe variabel atau ekspresi. Misal contohnya seperti ini. Kalau kita pakai type, di sini akan muncul tipe datanya. Jadi dia tipe data apa yang digunakan gitu. Ya, misalnya di sini ya pasti ya string. Kalau yang ini ya pasti ya number. Kemudian pakai angka JavaScript. Di sini semua angka JavaScript itu disimpan sebagai angka desimalnya titik mengambang. Nah, kita itu angka itu dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Jadi bisa pakai desimal, pakai titik 00, bisa juga tanpa pakai desimal gitu. Kemudian ada notasinya eksponensial, itu angka yang sangat besar atau sangat kecil itu dapat ditulis dengan notasi ilmiah seperti ini, A1, 2, 3, E5, 2, 3, E kurang 5, itu bisa. Oke, kemudian masuk ke tipe data yang tidak terdefinisi, kayak let car name. Nah, itu dia itu nilai kosong. Nah, nilai kosong itu tidak ada hubungannya dengan undefined. Nah, string kosong memiliki nilai dan tipe datanya yang sah. Tapi tidak juga begini, harus begini. Jadi ketika kita pakai let car di sini baru ada tanda kutip, berarti itu tipe datanya string. Karena dia ada tanda kutip gitu. Oke, kita masuk pada codingan. Di sini kita akan coding lagi untuk yang bagian tadi yaitu JS operator. Ya, takut salah sih. Coba kita ulang ya. Sini kita langsung script. Sama dengan 10. B sama dengan 5. Console log A plus B kedua. Kita copy aja. Kita ubah. Ini sudah dengan 10. Ini kita kasih kali. Ini kita kasih bagi. Ini kita kasih lebih besar dari.
aja di sini. Terus localhost dulu. Masih ada kan? Ya pokoknya gitu lah. Jadi kayak di sini ya, ini akan kayak konsul A B, A plus B berapa, A kurang B berapa kali B, A lebih besar dari B gitu. Ya kita masuk lagi ke operatornya JS di sini. Baik, kita masuk ke operator JS. Coba yang nge-lag. Nah, di sini kita masuk ke operatornya JavaScript. Di sini operator itu digunakan untuk perhitungan matematika dan logika. Nah, operator penugasan sama dengan untuk menetapkan nilai, penjumlahan untuk menambahkan nilai, perkalian untuk mengalihkan nilai, dan perbandingan itu untuk membalikan nilai. Di sini kalau untuk tugasnya JavaScript itu menetapkan nilai ke sebuah variabel gitu. Jadi contoh kayak x sama dengan 10. Ya, jadi untuk menetapkan nilai bahwa x itu ya 10. Sama juga kayak x sama dengan 5 y sama dengan 2 dan z sama dengan x tambah y itu sama. Oke, untuk menambah penambahan ya, untuk di sini kan z itu x tambah y, berarti let x dan let z itu ditambahkan di let z. Perkaliannya sama juga. Kemudian ada berbagai jenis operator. Di sini operator aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, dan masih banyak lagi. Masuk ke aritmatika. Di sini contoh aritmatika seperti ini, let A sama dengan 3, let X sama dengan 100 tambah 50 kali A. Ya berarti A-nya itu 3 di sini. Nah, di sini untuk operator dan deskripsi. Di sini plus itu untuk addition, kurang itu untuk subtraction, kali itu multiplication, itu exponential, division, modulus, increment, dan decrement gitu. Oke, penambahan stringnya JavaScript. Di sini text 1 sujo, text 2 do, text 1 tambah text 2. Kayak gini tapi penulisannya ya. Kemudian ada let text 1 what a vary, text 1 plus text 1 what of plus sama dengan ini untuk menambahkan di sini apa ya bisa dibilang sebuah deklarasiannya. Jadi let text 1 sama dengan what of vary, text 1 plus sama dengan ya nice days, berarti hasilnya itu outputnya akan what a very nice day. Oke, kalau mau tambahkan lagi teks lagi di sini what a very nice day, terus tinggal tambahkan lagi kayak plus sama dengan, baru kayak tambahkan lagi sebuah string di sini kayak what a beautiful day gitu. Jadi itu dia akan terus ada terus di bawahnya what a very nice day and what a beautiful day gitu. Kemudian untuk menjumlahkan bilangan dan angka, di sini menjumlahkan dua angka akan menghasilkan jumlah berapa berupa angka, misal 5 tambah 5 sama dengan 10. Jadi let x itu 5 tambah 5. Menambahkan angka dan string itu akan menghasilkan sejumlah sebagai string gabungan seperti, nah 5 di sini pakai tanda kutip, ini kan ya hitungannya string, tambah 5 biasa, berarti ya akan tanda kutip di sini, 5-5-nya akan tanda kutip. Dan ini ya string tambah angka ya berarti ya gabungan bisa. Kemudian apa lagi ya? Masuk ke aritmatika. Oke, di sini untuk aritmatikanya JavaScript ya seperti yang dijelaskan tadi bahwa aritmatikanya JavaScript itu seperti ini, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian operator dan operan, di sini ya angka-angka dalam aritmatika itu disebut operan. Ya operan plus operator gitu. Operan, operator, operan. Jadi angkanya itu ya namanya operan. Ya kalau peningkatan gini, peningkatan itu pakai plus untuk menambahkan angka. Jadi let x sama dengan 5, let x plus plus, let z sama dengan x. Jadi dia akan tambah nilai selanjutnya setelah 5. Jadi itu yang dia akan deklarasikan di z ini. Jadi gitu. Jadi misalnya x itu 5 pakai x plus plus. Jadi z-nya itu ya angka setelah 5 gitu.
Kalau min berarti angkanya sebelum 5. Berarti di sini adalah 4 gitu. Nah, kalau pakai eksponensiasi itu untuk memangkatkan operan pertama dengan operan kedua. Ya, lihat aja lah contohnya. Jadi di sini X itu sama dengan 5. Terus ya X pangkat 2. Jadi ya 5 pangkat 2. 5 kali 5, 25 berarti. Sama kan? Kalau pakai matpo itu menghasilkan hasil yang sama dengan matpo X Y. Ya sama Ji. Hanya dia pakai matpo. Oke, kemudian ada tugasnya JS di sini. Masuk ke tugas Z atau assignment. Ya, operator sama dengan X sama dengan Y. X sama dengan Y. Plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, pangkat sama dengan, bagi sama dengan, modulus sama dengan, titik 2 sama dengan. Itu bisa. Oke, kalau operator sama dengan ya biasa, operator plus sama dengan tadi sudah juga dijelaskan, kurang juga sama dengan sudah dijelaskan, kali sama dengan juga tadi sudah dijelaskan, pangkat sama dengan juga sudah dijelaskan, kalau bagi sama dengan juga ya sama sih seperti pangkat, jadi berarti di sini ya bagi gitu. Nah, kalau modulus kan tadi saya belum jelaskan bahwa dia itu adalah operator. Misal X sama dengan 10, X persen sama dengan 5 ya 0 ke 10% gitu. Kemudian string sama aja. Oke, masuk ke perbandingan yang terakhir atau comparison. Nah, di sini sama dengan itu equal. Jadi dia false. Dan ya bisa dibaca di sini lah. Ini itu not equal. Ini not equal value or not equal type. Ya lebih besar lebih kecil dari lebih besar dari sama dengan dan lebih kecil dari sama dengan. If H itu lebih kecil dari 18, maka ya teksnya akan muncul itu yang to buy alkohol gitu. Ya berarti kalau if H itu lebih dari 18, lebih besar dari 18 ya berarti you bisa beli alkohol. Istilahnya begitu. Let teks 1 sama dengan A, teks 2 sama dengan B, teks 1 kurang dari teks 2. Semua operator perbandingan itu dapat digunakan juga pada string. Jadi bukan hanya pada angka, jadi pada string juga bisa. Kayak gini contohnya. Ya, pas kan? Gitu. Oke. Kita sampai pada ujungnya bahwa di sini kita belajar tadi kan dari JavaScript dari tutorial sampai ke operator JS. Nah, di sini untuk kesimpulannya itu bahwa materi JavaScript itu yang meliputi pengenalan JavaScript, penempatan kode, output, sintak, variabel, operator, dan percabangan itu semoga dapat membantu memahami dasar-dasar JavaScript dan kalian jangan bosan untuk menonton video-video pembelajaran seperti ini, khususnya ya di bagian codingan ya, apalagi JavaScript. Oke, baik, mungkin saya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.